四大恶人驾到！姐就是为了给我看这个，想法也太幼稚了吧！看我的！啊！老板，9文钱，你卖不卖？卖！丢人呐！不好了！什么？难道真的就没有一点办法？放心吧，耿师兄不会有事的。你懂医术？哎呀，放心吧，信得过我吗？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari San Qiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di sebuah pasar. Situasi di sana sampai saat ini masih aman dan terkendali. Semua pedagang melakukan perdagangan seperti biasa dan tidak terlihat ada kejanggalan. Sampai akhirnya berfokus pada penjual pakaian yang tengah menawarkan dagangannya. Tiba-tiba barang dagangannya seketika menghilang. Ia pun kaget bukan kepalang dan pelakunya adalah seorang murid rekan si Ujo. Seperti diketahui di episode sebelumnya, semua rekannya memanglah akan menjadi sahabat Ujo, yaitu mereka ingin menjadi penjahat juga. Karena ingin menemani Ujo yang saat ini dirinya sudah dicap sebagai seorang penjahat. Selain dia, di sisi lainnya juga terjadi kejanggalan kepada semua pedagang yang dilakukan oleh Senior Ge. Situasi pasar yang awalnya aman nyaman dan tentram kini berubah menjadi tempat pembegalan. Semua barang yang dijual di sana satu persatu dicuri oleh ketiga orang ini. Ketiganya berpose di dekat Ujo seperti merasa bangga karena kini mereka telah menjadi seorang penjahat yang layaknya Ujo. Semua orang menganggap jika mereka ini sudahlah gila. Sontak Senior Ge tidak terima dan menghampiri salah satu dari mereka. Jelas Ujo menjadi bingung guys, kenapa mereka berbuat seperti ini. Sebelumnya ketiganya memang memanggil Ujo untuk pergi ke pasar ini. Dan ternyata ketiganya itu ingin menampilkan tindakan ini kepada Ujo, yaitu tindakan sebagai seorang penjahat. Ruosui membenarkannya. Menurutnya mereka ingin mengemban identitas penjahat sama seperti Ujo. Dengan begitu Ujo tidak lagi memikul beban ini sendirian dan mereka akan selalu membantunya. Tapi si Ujo tidak setuju, dia bilang jika tindakan temannya ini terlalu ceroboh. Meski begitu tetap saja mereka sudah membulatkan tekad bahwa meskipun kultivasi mereka rendah, tapi mereka ini tetaplah ingin membantu Ujo dan tidak akan merugikannya. Segera salah satu dari mereka kemudian memperlihatkan aksi pembegalan. Ya, itu adalah Senior Chen yang kini menuju pada sebuah pedagang semangka. Ruosui menyemangatinya, meminta Senior Chen untuk berjuang. Langsung saja Senior Chen mendatangi seorang pedagang yang tengah terdiam dan mengejutkannya. Senior Chen bertanya harga semangka 1 kilonya dan apakah sudah matang. Layaknya seorang penjual, tentu saja dia pasti menjawab jika dagangannya itu memiliki kualitas terbaik dan sudah matang. Dia bilang jika dagangannya ini baru saja dipetik dari kebun di pagi hari. Selain murah, dagangannya ini juga memiliki kualitas terbaik, yakni untuk harganya adalah 10 koin emas. Awalnya Senior Chen masih belum terbiasa dengan tindakan penjahat, yakni dia malah ingin membelinya. Namun pada akhirnya ia pun sadar jika tindakan ini merupakan aksi pembegalan, jadinya ia pun segera mengeluarkan pedangnya untuk mengancamnya. Satu tebasan ia lancarkan dan semangka pun terbelah. Sontak si pedagang menjadi panik guys karena semangka miliknya masihlah mentah. Senior Chen juga menyadari jika semangka ini masih mentah. Dia mengatakan jika sang pedagang telah benar-benar berani membohonginya. Dia mencoba menjelaskan tapi Senior Chen tidak terima dan malah meminta sang pedagang
untuk menjualnya dengan harga 9 koin emas. 出9文钱，你卖不卖？ Sontak saja sang penjual yang awalnya ketakutan. Dia seketika merasa senang karena harga yang diberikan senior Chen sebenarnya terlalu tinggi jika untuk harga semangka mentah. Tak basa-basi sang penjual pun segera menyetujuinya hingga beranggapan jika pembegal ini sangatlah bodoh. 买买买买买买！ Alhasil senior Chen pun membawa semangka itu kepada semua temannya. Dia merasa pede dan menanyakan tentang aksinya barusan kepada Wujo. Apakah sudah terlihat seperti seorang penjahat? Dengan spontan senior Ge memujinya, begitupun dengan Ruo Sui juga sangat bangga. Berbeda dengan Wujo, dia nampak sangat lesu ketika melihat aksi dari rekannya ini yang justru malah menyulitkannya. 丢人呐！ Kali ini giliran senior Ge dan juga Ruo Sui yang akan beraksi. Keduanya bergerak, Wujo sempat ingin menghentikannya. Namun hal itu sudah terlambat karena di sana senior Ge sudah mendapat masalah, yakni dia dikejar kelinci. 哎，等等等等， 我就扇了那狗一巴掌！ Begitupun dengan Ruo Sui, dia malah membuat masalah dengan membegal permen milik anak kecil. 你还要不要脸呢？ 我们三个 Setelah 表现都不错 kekacauan 吧？ itu, keduanya meminta penilaian atas aksi mereka saat menjadi seorang penjahat. Wujo dengan lesu memperhatikan ketiganya dan tentu merasa bingung dong dengan perilaku ketiganya. Senior Ge beranggapan dengan reputasi mereka yang sudah dicap sebagai penjahat. Maka dengan itu orang-orang dari sekte lain jelas saja tak akan berani untuk mengganggu sekte Daojong lagi. Wujo akhirnya mulai angkat bicara jika apa yang telah mereka lakukan sebenarnya tidak membantu dirinya, melainkan hal itu malah menyulitkannya. Di sela aksi tersebut muncullah Xuan Wei yang memberikan informasi buruk mengenai senior Gengyong yang telah dipukuli hingga sakit parah. Sontak Wujo menjadi kaget dan juga marah. 不好了！ Scene berpindah di tempat Gengyong. Benar saja dia saat ini tengah terbaring lesu dan juga dia tengah diobati oleh seorang tabib. Sang tabib mengatakan jika luka yang dialami Gengyong itu tidak dapat disembuhkan. Tapi Gengyong tidak percaya karena menurutnya sakitnya ini pasti bisa disembuhkan. Sang tabib bilang jika luka yang diderita Gengyong sebenarnya sangatlah dalam. Akibat benda tajam yang memiliki kekuatan kegelapan yang mulai merasuki meridiannya. Yang mana energi itu lambat laun akan mengikis kesadarannya yang nantinya akan berakhir kematian. Sang tabib tidak lagi sanggup untuk mengobatinya, ia pun pamit pergi. Luoqi mencoba menghentikannya dengan menanyakan mengenai cara apa lagi yang memungkinkan untuk menyembuhkannya. Sang tabib bilang hanya ada satu cara, yaitu seorang ahli medis berpengalaman yang bisa menyembuhkannya. Karena jika tidak menemukan tabib berpengalaman, maka Gengyong akan segera tewas. Luoqi menjadi bersedih karena dia tidak tahu keberadaan ahli medis tersebut. Akhirnya tak menunggu waktu lama datanglah Wujo dengan mengatakan tidak perlu khawatir, saudara geng pasti baik-baik saja. Dengan pede Wujo bilang jika dia bisa menyembuhkannya. Tak basa-basi Wujo mengambil koper milik sang 你统一 tabib. 说， Jelas sang tabib menjadi bingung dan menanyakan apakah Wujo beneran mengerti tentang ilmu medis. Wujo bilang jika dia mengerti sedikit. Segera Wujo membuka koper tersebut meskipun di saat yang sama sang tabib terus saja memperingatkan Wujo jika terjadi kesalahan dalam menyembuhkannya, maka dia akan pasti tewas. Wujo tidaklah menghiraukannya dan terus fokus menyiapkan semua alat dan bahannya. Sontak mendengar itu Gengyong sedikit ragu dan meminta Wujo untuk menghentikannya. Terus saja sang tabib memperingatkan Wujo mengenai luka yang diderita Gengyong ini bukanlah luka biasa, melainkan luka dari energi kegelapan. Dengan satu kata, Wujo pun menjawabnya, jangan khawatir. 哎呀，放心吧。 Luoqi juga berpikiran yang sama, ia mencoba menghentikan Wujo. Karena apa yang dilakukannya ini bukanlah main-main. Sebelum dimulai, Wujo terlebih dulu bertanya pada Gengyong apakah dia mempercayainya. 你信得过我吗？ Seperti dugaan Mimin guys, kalau Gengyong tidak mempercayainya. Bahkan ia meminta untuk menunggu kedatangan ketua sekte saja untuk memutuskannya. Tapi Wujo tetap kekeh akan segera beraksi. Dia meminta Gengyong untuk percaya kepadanya. Langsung si Wujo membangunkan Gengyong dan memintanya untuk duduk manis sementara dia akan menyiapkan teknik pengobatan menggunakan jarum akupuntur. Dengan aksinya satu persatu jarum ditancapkan pada tubuh Gengyong.
Semua titik meridian telah ia tancapkan satu buah jarum. Sang tabib memarahi Wujo karena titik yang ditusuk jarum itu sebenarnya titik paling berbahaya. Semua orang mulai merasa panik karena Wujo sudah tidak lagi mendengarkan mereka dan tidak berhenti. Setelah menusuk dengan jarum, Wujo juga menotok titik meridiannya dengan tangannya. Alhasil pengobatan tersebut berhasil dan Gengyong juga langsung memuntahkan seteguk darah. Sang tabib masih terus memarahi Wujo dan menyalahkan atas tindakan yang dia lakukan. Dia mengira jika apa yang dilakukan Wujo merupakan tindakan fatal yang sebentar lagi nyawa Gengyong akan segera tewas. Tapi Wujo tidaklah menjawabnya dan malah bersikap santuy karena kini Gengyong mengatakan jika sakitnya sudah berkurang. Dia merasa jika semua racun kegelapan di dalam tubuhnya itu telah menghilang. Sontak saja sang tabib auto kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Segera sang tabib kembali memeriksa tubuh Gengyong dan apa yang terjadi. Ya, ia pun kaget karena memanglah benar semua racun di tubuhnya itu telah menghilang. Semua orang sangat bangga kepadanya tak terkecuali sang tabib. Dia langsung berlutut meminta maaf atas sikapnya yang telah meremehkannya. Wujo mencoba memintanya untuk berdiri, tapi sang tabib menolaknya dan kini dia menyebut Wujo adalah seorang master medis berpengalaman. Dengan satu gerakan, Wujo kemudian mencerahkan sang tabib dan memberikannya sebuah ilmu pengobatan. Ruo Sui mengira jika sang tabib telah tercerahkan setelah melihat teknik pengobatan Wujo. Semua orang yang ada di sana memuji Wujo karena selain berbakat dalam ilmu bela diri, Wujo juga berbakat dalam ilmu pengobatan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Karena sudah usai, maka langsung aja sebut sebuah kata pamungkas. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.